Krisis oksigen di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta tak berhenti pada meninggalnya 63 pasien dalam 24 jam yang menjadi sejarah kematian pasien terbesar bagi Rumah Sakit Rujukan Nasional ini. Dalam rilis tertulis tanggal 4 Juli, Rumah Sakit Sarjito menyatakan bahwa tidak ada satupun yang meninggal tanpa bantuan oksigen. Mereka meninggal karena kondisi klinis yang memburuk. Dalam penelusuran tim liputan kolaborasi media di Yogyakarta, keluarga pasien punya kisahnya sendiri. Joni mengaku kaget diberi kabar bila ibunya meninggal pada Sabtu 3 Juli jam 9:40 malam. Begitu juga dengan dokter yang merawat, karena sebelumnya ibu Joni dianggap dalam kondisi baik setidaknya pada 4 jam sebelum meninggal. Ibu saya bagaimana kok tahu-tahu kok bisa innalillahi begini. Dia nggak percaya, disangka saya guyon. Wah, enggak lah Pak. Wong tadi saya sore di sana sampai maghrib saya cek kondisinya juga tidak mengkhawatirkan, masih biasa, saturasi 90 lah. Begitupun dengan Baryanto, keluarga pasien lainnya yang meyakini kematian sang ibu berhubungan dengan suplai oksigen. Menurut Baryanto, mesin high flow nasal cannula atau HFNC yang menyuplai oksigen saat itu sempat berbunyi hampir bersamaan dengan mesin serupa lainnya. Setidaknya 4 orang meninggal di ruang yang sama dan di waktu yang berdekatan setelah ibunya meninggal dunia. Kalau saya sendiri memang lebih ke arah ke oksigen ya Mbak ya, karena pada saat ibu pakai mesin HNFC untuk pertama kalinya, saturasi oksigen sudah naik antara 80 sampai 86, 87, hampir 90 kayak gitu. Yang sebelumnya itu drop di angka 50, 60, pakai mesin itu sudah mulai naik lagi. Pada saat mesin itu mulai bunyi, mulai gangguan, nah itulah mulai ibu drop kondisinya. Dosen Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang juga dokter spesialis paru dan pernapasan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, Praseno Hadi, punya jawaban penyebab berbunyinya mesin HFNC ini secara hampir bersamaan. Nah, beberapa alat memang dia akan bunyi karena kita setting ada alarmnya gitu. Ya. Dan memang membutuhkan konsep kestabilan oksigen di rumah sakit. Nah, kalau tidak stabil, ya tentu konsentrasi oksigen di mesin itu akan turun sesuai dengan yang kita setting gitu. Artinya bahwa di ruangan itu, ya secara sentral tekanan atau pressure oksigennya turun. Data posko dukungan operasi Satgas COVID-19 DIY yang membantu alur pemulasaraan jenazah menunjukkan jumlah kematian yang terjadi setelah oksigen sentral Rumah Sakit Sarjito habis terus meningkat dan mencapai puncak pada tengah malam. Setelah bantuan 100 tabung oksigen dari Polda DIY tiba 15 menit lepas tengah malam, jumlah kematian mulai menurun. Rumah Sakit Sarjito mencatat ada 33 kematian setelah oksigen sentral habis pada Sabtu 3 Juli jam 8 malam hingga Minggu pagi 4 Juli jam 7 pagi. Namun data yang kami himpun menunjukkan jumlah kematian lebih besar yang setidaknya mencapai 41 orang. Problem kurangnya pasokan oksigen sebenarnya sudah terpantau jauh-jauh hari. Permintaan dari banyak sekali orang melalui telepon hotline kaitannya dengan kebutuhan oksigen karena saudaranya ada di dalam Sarjito yang sangat membutuhkan. Ya, kami ikutin semua itu dan kita tahu dan memang itu terkonfirmasi. Krisis oksigen dari Sabtu itu kan sebenarnya bukan hari pertama atau 2 hari sebelumnya terjadi krisis, sudah 2 pekan. Insiden ini berbuntut dimutasinya Direktur Utama Rumah Sakit Sarjito Rukmono Siswishanto menjadi Dirut Rumah Sakit Jiwa Dr. Suroyo Magelang sepekan setelah kejadian. Dirut Sarjito yang baru, Eniarti, menyatakan kejadian pilu di akhir pekan ini tak berhenti begitu saja. Apakah memang kematian itu disebabkan oleh kekurangan oksigen dan lain sebagainya? Tentu ini perlu adanya audit. Audit ini ada tim yang sudah diberi amanah oleh rumah sakit, yaitu ada tim audit medis dari komite medis itu sendiri. Sebagai lembaga publik, hasil tim audit krisis oksigen Rumah Sakit Sarjito sudah seharusnya disampaikan ke masyarakat. Rumah Sakit Sarjito berharap tragedi serupa tak terulang kembali, seperti halnya keinginan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia, Daerah Istimewa, Yogyakarta.